Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Rayudi di channel otomotif dan elektronik rumah tangga. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah mampir ke channel saya ini. Semoga video ini bisa memberi manfaat buat teman-teman semuanya. Teman-teman, di kesempatan ini saya mau berbagi dengan teman-teman ya. Saya akan memberikan sedikit penjelasan, keterangan dengan teman-teman. Ya, saya akan menulis aja dengan cara manual ya. Saya berikan judul di sini, apakah kendaraan Anda perlu perbaikan? Maksudnya mobil kita selalu ada ciri ya, hendak kita perbaiki. Selain kita mengganti oli dengan rutin, ada ciri-ciri tertentu di kendaraan kita yang kita perlu waspada dan curiga. Ketika hal itu terjadi, kita harus cepat mengambil tindakan. Itu sebabnya saya beri judul, apakah kendaraan Anda perlu perbaikan? Nah, beberapa menit ke depan saya akan coba jelaskan kepada teman-teman ya. Oleh sebab itu teman-teman, tetap jangan skip video ini ya, tetap ikuti video sampai selesai. Dan semoga bisa memberikan manfaat buat teman-teman yang mungkin sedang mengalami hal-hal aneh pada kendaraan Anda saat ini. Baik teman-teman, sebelum lanjut jangan lupa tekan tombol subscribe ya. Dan hidupkan juga notifikasinya, supaya teman-teman tidak ketinggalan video terbaru yang saya upload. Baik teman-teman, di sini saya beri judul seperti ini. Saya akan memberikan kepada teman-teman ya. Yang pertama itu, kalau saya menulis yang pertama itu mesin kurang tenaga, pincang atau mengelitik ya. Jadi misalnya mesin kita kurang tenaga ya, atau pincang atau ngelitik. Nah, di sini kita harus perhatikan bahwa di sini sudah mulai ada keanehan. Ya, kalau misalnya tiba-tiba mesin kita mulai berubah ya. Ini poin pertama, mulai berubah, tenaganya berkurang ya, atau mesin mulai terasa pincang atau mulai ngelitik. Nah, itu menunjukkan bahwa kendaraan kita harus segera kita periksakan ya. Artinya dibawa ke bengkel, baik bengkel resmi ataupun bengkel rekanan yang biasa kita datangi. Kemudian yang kedua, biasanya mesin mobil kita itu akan kehilangan tenaga yang cukup besar ya teman-teman. Jadi saya tulis misalnya begini ya, kehilangan tenaga cukup besar. Artinya kita sudah memposisikan gas RPM tinggi misalnya ya, sudah berjalan gitu ya, tidak seperti biasanya. Kemudian tenaga di mobil kita tuh hilang ya, tidak ada sama sekali. Nah, ini juga bisa berkemungkinan ada kerusakan di bagian kanvas kopling. Nah, itu sebabnya ini ciri-ciri juga bahwa mobil harus diperiksakan. Kemudian yang ketiga, kita akan menemukan biasanya kelainan suara mesin ya, atau suara mesin kita mulai berubah ya. Jadi kalau saya tulis kelainan suara mesin. Nah, teman-teman perlu waspada ketika mobil kita ya suara mesinnya itu mulai berubah ya, atau sudah lain ya, suara mesinnya tidak seperti biasanya. Nah, kadang suka ada terdengar bunyi kasar atau bunyi bervariasi bunyinya ya, yang sehubungan dengan mesin. Ini juga kita perlu waspadai. Yang selanjutnya nomor 4 itu biasanya terjadi kebocoran cairan di bawah kendaraan ya, artinya ada kebocoran air ya. Nah, jadi saya tulis begini aja ya, ada kebocoran air. Nah, tetapi perlu saya kasih tanda kutip di sini, ini berbeda dengan AC ya teman-teman ya. Kalau air AC menetes itu adalah hal yang wajar. Jadi bagi orang yang masih awam, takutnya kan kok ada air menetes di bawah ya, gitu kan. Suka ada orang awam ya, padahal itu kan air AC yang menetes. Nah, itu adalah hal yang biasa. Tetapi yang perlu saya tekankan di bagian keempat ini ya, nomor 4 ini, itu misalnya terjadi kebocoran air, misalnya ada kebocoran pada water pump ya, sistem pendingin mesin, atau pada selang, radiator dan lain-lain, itu perlu diwaspadai. Itu sudah menunjukkan bahwa mobil kita harus segera kita perbaiki atau masuk dalam perbaikan. Nah, next kemudian perubahan suara gas buang ya. Jadi
tidak, mesin mobil kita itu nggak halus ya teman-teman ya, suaranya bisa berubah. Nah ini mungkin menunjukkan kebocoran karbon ya, monoksida yang berbahaya ya, artinya ada terjadi kebocoran pada bagian sistem pembuangan ya, atau di knalpot. Jadi saya tulis di sini misalnya perubahan suara aja ya, perubahan suara gas buang ya, ini berhubungan dengan knalpot gas buang. Jadi teman-teman kalau mau cari tahu ya, misalnya pengen lebih pasti gitu ya, jangan tutup kaca yang rapat. Jadi buka kaca sedikit, teman-teman buka, ada bener nggak ada suara aneh di bagian sistem pembuangan ya, artinya untuk suara knalpot kita berubah nggak. Nah di sini harus diperiksa karena ini bahaya kalau nanti gas buang ini masuk ke dalam kendaraan mobil kita ya, bisa berbahaya juga. Kemudian yang bagian selanjutnya yang keenam ya, misalnya kita mendapati bahwa ban mobil kita ya terlihat kempes ya, bunyi berderit dan berlebihan saat belok ya, kausan ban yang tidak merata. Nah itu mesti hati-hati. Jadi ini berhubungan dengan ban ya, ban yang tidak merata ya, tidak merata. Jadi harusnya kan dia harus hanya rata semua ya, kalau memang saatnya kita ganti dia harus betul-betul merata. Tapi kalau teman-teman menemukan bahwa di sisi ban bagian dalam atau bagian luar ya, kemudian di situ tidak merata, nah itu bisa mengakibatkan terjadi kerusakan pada sistem bagian seputaran ban. Artinya bisa juga karena dia ban itu kempes atau ada kerusakan yang lain. Nah hal-hal ini juga harus kita perhatikan, bahwa mesti kita bawakan mobil kita diperiksakan, sudah mulai menunjukkan ada yang ketidakberesan. Kemudian kendaraan menarik ya ke satu arah ketika berjalan lurus pada permukaan jalan rata ya kan. Jadi coba teman-teman perhatikan ya di bagian ketujuh ini. Jadi maksudnya setir mobil kita ya tiba-tiba tidak rata gitu. Jadi kalau lagi dalam kecepatan tinggi ya, tiba-tiba bisa ngebuang sendiri setirnya ya, atau bisa menarik ke arah kiri atau arah kanan. Nah ini juga harus kita waspadai, berarti ada terjadi sesuatu pada sistem suspensi atau pada ban mobil kita. Jadi saya tulis di sini misalnya setir ngebuang aja ya, istilah bengkel, ngebuang baik itu ke kiri L atau ke kanan R. Nah kemudian yang selanjutnya, kelainan suara berhubungan dengan gerakan suspensi. Nah ini berhubungan dengan kaki-kaki ya teman-teman ya. Jadi ketika kita mengendarai mobil sudah ada terdengar bunyi yang aneh-aneh di bagian suspensi, itu bisa mengakibatkan, itu sudah menunjukkan bahwa ada kerusakan, apakah di karet stabilizer, ball joint, terot, atau karet sayap, atau rocker arm dan lain-lain. Nah di sini berhubungan dengan kaki-kaki ya teman-teman ya. Jadi saya tulis di sini kaki-kaki ya. Nah ini yang mesti kita perhatikan teman-teman. Kemudian yang terakhir adalah yang berhubungan dengan sistem pengereman. Jadi di nomor 9 saya tulis di sini sistem rem. Nah sistem rem atau sistem kopling. Nah maksudnya begini ya teman-teman ya, ketika kita merasa bahwa pedal rem atau pedal kopling kita sudah menyentuh lantai ya pada saat mengerem atau ngopling, itu sudah menandakan bahwa ada terjadi kebocoran minyak, sudah ada gangguan pada sistem pengereman. Apabila pedal rem pada saat menekan sudah turun ya, hampir mendekati lantai, itu sudah terjadi kebocoran. Itu juga harus kita segera mengambil tindakan, jangan pernah dicuekin karena itu bisa berbahaya. Demikian juga dengan sistem kopling. Apabila kita sudah mulai apalagi mengocok-ngocok ya kopling itu ya, yang menggunakan master rem itu berbeda ya, ada juga yang menggunakan tali kopling. Nah itu juga perlu kita waspadai. Dan satu lagi yang mau saya tambahkan di bagian 10 aja ya, yang terakhir di sini bagian 10 ya, itu biasanya kita harus mengecek ketika ada terjadi kebocoran oli ya. Harusnya dia tadi masuk di air sini, tapi hampir saya lupa. Jadi di bagian 10 ada kebocoran oli ya. Jadi kebocoran oli, maksudnya sudah ada oli yang banyak menetes di lantai, itu juga perlu kita waspadai teman-teman.
Jadi hal-hal seperti ini harus kita waspadai. Kenapa? Karena ketika sudah terjadi ada keanehan yang sudah saya jelaskan di beberapa menit ini ya teman-teman, bahwa kita jangan cuekin supaya mobil kita jangan sampai nanti masuk ruang ICU kalau kita cuekin. Ya kalau orang gitu ya, karena dibiarkan. Jadi segeralah mengambil tindakan, ambil waktu untuk membawa mobil kita. Ya paling tidak kita harus datang ke bengkel resmi atau ke bengkel-bengkel yang sudah biasa kita datangi, menjadi langganan kita yang bisa dipercaya. Demikian teman-teman video pendek ini, semoga bisa memberi manfaat buat teman-teman semuanya ya. Akhir kata, salam sukses dari saya buat kalian semuanya. Thank you, salam sukses. Jangan lupa tekan tombol subscribe. Kita jumpa di video berikutnya. Bye.